Setelah pemakaman suamiku, tanpa ku tahui putriku mengantarku ke sebuah jembatan kecil dan berkata, "Ibu turun sini, rumah dan usaha itu sekarang milikku." Aku berdiri di pinggir jembatan tanpa uang dan HP. Tapi aku tahu rencanaku. Sebelum kita mulai lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, sahabat teras berkisah mendengarkan dari kota mana saja ya? Aku baru menyadari, rumah yang besar ini bisa terasa sekecil kota korek api ketika nyawa dari pemiliknya sudah tiada. Pemakaman Pak Sudi, suamiku, telah usai pagi tadi. Bau bunga kenanga, tanah basah, dan dupa wangi masih terasa menyengat di udara, seolah enggan pergi, menolak melepaskan sisa-sisa kenangan terakhir. Hari sudah menjelang petang, dan kini hanya tersisa suara decitan kipas angin tua di ruang tengah yang berputar lesu, menemani keheningan yang menyesakan. Kursi ukir jati di teras depan kini kosong. Tempat favorit Pak Sudi menyeruput kopi susu setiap subuh. Aku berjalan perlahan, menyentuh permukaannya yang halus. Biasanya, di sini kami akan berbagi rencana harian, mulai dari harga panen cengkeh di pasar hingga perdebatan kecil tentang motif batik yang akan kukenakan untuk arisan. Sekarang, tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi kopi susu, hanya dingin yang merambat dari bantalan kursi itu, menjalar hingga ke tulang. Dulu, aku sering mengomel karena dia selalu meninggalkan remah-remah biskuit di sana. Sekarang aku akan membayar mahal untuk bisa mengomelinya sekali lagi. Kematian adalah guru yang kejam, ia mengajarkan arti kehilangan dalam diam. Selama puluhan tahun berumah tangga, aku dan Sudi mungkin tidak romantis seperti pasangan di sinetron. Kami adalah mitra. Kami membangun bisnis dari nol, mulai dari toko kecil di Pasar Beringharjo hingga pabrik rumahan yang membuat camilan legendaris kota ini, Keripik Naga Jogja. Dia adalah otak pemasaran yang pandai berkelakar, dan aku adalah ratu dapur yang memastikan setiap keripik garing dan gurih sempurna. Kehilangan Sudi bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan separuh dari diriku, separuh dari fondasi bisnis yang kami cintai. Di tengah kekosongan itu, Karina bergerak dengan energi yang tak pernah kulihat sebelumnya. Putri semata wayang kami itu mengambil alih segalanya. Setelah para pelayat pergi dan 7 harian telah terlewati dengan hikmat, Karina langsung bertindak. Ia mengumpulkan semua nota utang piutang, buku bank, kunci-kunci lemari besi, dan tumpukan berkas perusahaan ke meja makan. Tubuhku memang masih di sini, di ruang keluarga yang hangat, tapi pikiranku masih berkeliaran di area pemakaman. Sebaliknya, Karina sudah menatap masa depannya. "Ibu istirahat saja. Biar Karina yang urus semua," katanya dengan suara yang lembut namun tegas. Ia memijat bahuku. Aroma parfum mahalnya, yang selalu kuanggap terlalu menyengat, kini terasa seperti selimut hangat. Aku hanya mengangguk, sungguh terlalu lelah untuk berpikir. Wajahnya yang cantik, dengan hidung mancung warisan Sudi, terlihat khawatir, dan aku merasa sedikit lega. Tentu saja, anakku akan menjagaku. Itu adalah mantra yang terus kurapal dalam hati. Menyerahkan kendali adalah keputusan yang datang dari kepasrahan seorang ibu. Sebagai orang Jawa yang menjunjung tinggi bakti anak, melihat Karina begitu sigap membuatku merasa bahwa aku telah berhasil dalam mendidiknya. Aku telah melewati masa berduka paling berat, dan sekarang adalah waktunya bagi Karina, sang generasi penerus, untuk memegang kemudi. Apalagi yang harus kuinginkan di usia 55 selain melihat anakku bahagia dan usahaku tetap berjalan? Ini kunci kantor, Bu. Lalu ini buku tabungan operasional. Dan ini, yang paling penting, semua sertifikat aset di brankas, ujar Karina, menumpuk semua barang itu di hadapanku. Tangan Karina sedikit gemetar, entah karena kelelahan atau karena tanggung jawab yang besar. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca, dan aku membalas tatapannya dengan senyum lemah. Aku mengambil kunci-kunci itu sebentar, merasakan dinginnya logam, sebelum menyerahkannya kembali ke tangan Karina. "Simpan semua di kamarmu, Nak. Ibu percaya penuh padamu. Semua ini sudah menjadi tanggung jawabmu sekarang. Jalankan dengan jujur, ya?" Sebuah kepastian terasa melingkupiku, sebuah ketenangan palsu yang sebentar lagi akan hancur lebur. Aku mengira telah mendapatkan tiket pensiun yang damai, di mana aku hanya perlu menghabiskan hari-hari dengan menanam anggrek di halaman belakang, atau membuatkan gudeg untuk cucu-cucu yang belum kunjung hadir. Aku membayangkan duduk santai di teras, membaca koran pagi tanpa beban, sementara Karina mengurus segala keribetan bisnis. Sungguh, aku membiarkan diriku terbuai dalam ilusi indah itu. Namun, ada satu hal kecil yang membuatku tersenyum pahit, sedikit memecah kebekuan hati. Malam itu, ketika aku beringsut ke kamar tidur, salah satu bibi dari jauh, Bibi Sumarni, datang menghampiriku, wajahnya penuh drama. "Ratna, kau harus hati-hati. Kau tahu, tadi sewaktu tahlilan, Mas Suroso itu mengambil 4 bungkus besek." 4? Katanya sambil berbisik seolah itu adalah rahasia negara. Aku tertawa kecil, tawa pertama sejak Sudi tiada. Mas Suroso. Sudi pasti akan menertawakannya dari kuburan, karena almarhum sendiri tahu betul siapa saja kerabat jauh yang datang hanya karena besekan ayam gorengnya legendaris. "Sudahlah, B. Itu rezeki mereka. Biarkan saja. Lagi pula, keripik kita sudah menghidupi banyak orang." Jawabku, mencoba santai. Ini adalah salah satu insight kecil yang kupelajari selama puluhan tahun. Dalam duka dan bisnis,
selalu ada orang yang mencoba mengambil keuntungan kecil. Dan kadang, membiarkan mereka mengambil keuntungan kecil itu justru membuat hidup kita terasa lebih besar dan tidak picik. Humor kecil ini seperti jeda iklan singkat dari kesedihanku, pengingat bahwa hidup harus terus berjalan, bahkan dengan Mas Suroso yang berbekal 4 bungkus besek. Setelah Bibi Sumarni pulang dengan nasihat dan cerita beseknya yang tak ada habisnya, rumah benar-benar sunyi. Karina sudah tidur di kamarnya, yang kini menampung semua rahasia finansial keluarga. Aku duduk di pinggir ranjang, menatap foto pernikahan kami. Sudi tersenyum lebar di sana, dengan belangkon khas Jogja. Aku ingat, dia selalu bilang, "Ratna, di dunia ini hanya ada 2 hal yang tidak boleh kamu hilangkan, semangatmu dan kunci cadangan." Kunci cadangan. Tiba-tiba, ingatanku melonjak kembali ke seminggu sebelum Sudi masuk rumah sakit. Saat itu, dia memanggilku ke gudang belakang, dekat tumpukan karung tepung. Dia memberiku sebuah kunci kecil yang sudah berkarat, terikat pada tali kenur kusam. "Simpan ini. Jangan pernah kasih tahu Karina," bisiknya saat itu, matanya terlihat khawatir. Aku terkejut. "Kunci apa ini, Mas? Kenapa harus disembunyikan dari anak kita sendiri?" Sudi hanya menggeleng. Senyumnya yang biasanya lebar kini terlihat tipis dan penuh makna. "Anggap saja ini jaring pengaman terakhir, Ratna. Kalau nanti ada angin ribut, ini adalah jangkar kita. Ambil satu barang dari kotak pos tua di dekat jembatan kali, dan temui Harun." Instruksi itu terdengar seperti sandiwara mata-mata yang konyol, tapi wajah Sudi sangat serius. Aku menyimpannya, bukan di dompet atau laci, tapi di sebuah saku rahasia di dalam baju kebaya duka yang paling sering kupakai. Aku tidak pernah mengerti apa maksudnya, dan terlalu sibuk mengurusinya di rumah sakit untuk bertanya lebih lanjut. Kini, kunci usang itu menjadi satu-satunya barang berharga yang tersembunyi, melekat erat di balik lapisan kain. Aku tertidur malam itu, damai karena percaya putrikulah yang memelukku. Aku tidak tahu bahwa di kamar sebelah, Karina mungkin sedang menghitung aset, mengukir senyum puas. Aku tidur dalam keyakinan bahwa aku sudah tua dan bebas tugas, bahwa aku telah menyerahkan nasibku ke tangan yang paling aman, darah dagingku sendiri. Ah, betapa naifnya seorang ibu di ambang bencana yang tak terduga. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan hampa yang aneh, seolah ada yang hilang tapi belum kuingat apa namanya. Setelah seminggu penuh hiruk pikuk duka, rumah mendadak terasa terlalu lengang, terlalu bersih, dan terlalu rapi. Piring-piring sudah dicuci, bunga-bunga layu sudah dibuang, dan semua jejak keramaian telah hilang. Hanya ada aku, di tengah rumah yang terasa seperti museum kenangan. Karina, anehnya, justru terlihat paling bersemangat. Semalam, ia tidur di kamarnya yang baru, kamar yang kini menampung semua dokumen penting. Pagi ini, ia sudah berdiri di depan cermin, merapikan rambutnya yang panjang, memakai kemeja sutra yang baru dibeli di Jakarta. Ia terlihat seperti seorang komandan muda yang siap memimpin pasukan. "Ibu, ayo kita jalan-jalan," katanya tiba-tiba, suaranya riang, sangat kontras dengan suasana hatiku. Aku menatapnya dengan curiga yang samar, seperti melihat bayangan yang tidak pas dengan bentuk aslinya. "Jalan-jalan kemana, Nak? Ibu masih merasa tidak enak badan untuk bertemu banyak orang. Lagi pula, pekerjaanmu menumpuk, kan?" tanyaku. Dia menggeleng sambil tersenyum meyakinkan. "Justru itu, Bu. Karina lihat ibu terlalu tegang di rumah. Kita perlu udara segar, ke tempat yang sepi dan indah. Kita perlu membersihkan pikiran dari urusan kantor dan duka. Lagi pula, pekerjaan bisa menunggu. Ini perintah dokter," katanya, sambil mencubit pipiku dengan gemas. Aku tidak bisa menolak kebaikan anakku, meskipun naluri rewelku berbisik-bisik. Sebagai ibu yang sudah separuh abad, instingku biasanya tajam, apalagi kalau menyangkut bau-bau mencurigakan. Tapi kali ini, aku memilih meredam bisikan itu, membiarkan diriku dituntun oleh rasa percaya. Mungkin benar, aku butuh pemandangan lain selain tembok-tembok rumah ini. Aku mengambil tas kecilku, yang isinya hanya lipstik dan sapu tangan. Ponsel? Aku tinggalkan, sengaja. Sejak Sudi meninggal, aku ingin istirahat total dari bunyi dering, dari pesan-pesan grup arisan, dan dari panggilan-panggilan bisnis yang memusingkan. Mobil mewah Sudi, yang baru dibelinya setahun lalu, melaju pelan meninggalkan gerbang besi tempa. Karina yang menyetir, dengan tatapan lurus ke jalanan. Kami melewati Malioboro, yang pagi itu sudah ramai dengan pedagang dan pembeli. Kemudian, kami menjauhi hiruk pikuk kota, menuju ke daerah perbukitan di luar Jogja. Jalanan mulai menanjak, dan pohon-pohon jati yang rimbun membingkai jendela mobil. Karina memutar musik klasik, lagu instrumental Jawa yang mendayu-dayu, yang justru membuat suasana semakin sunyi dan mencekam. "Karina, kita mau kemana sebenarnya? Ini bukan jalan menuju makam," tanyaku, sedikit resah. Karina hanya melirik sebentar, senyumnya tetap terukir, namun terasa dipaksakan. "Tempat rahasia, Bu. Dulu ayah sering ajak Karina ke sana kalau sedang pusing. Indah sekali,
Ada sungai kecil dan jembatan tua, jawabnya, fokusnya kembali ke setir. Aku terdiam. Aku mengenal semua tempat rahasia Sudi, dan jembatan tua itu bukan salah satunya. Tapi, mungkin Sudi sudah memiliki rahasia baru dengan Karina tanpa sepengetahuanku. Lagi-lagi, aku memilih percaya. Setengah jam kemudian, mobil berhenti mendadak. Kami berada di pinggir jurang, diapit oleh pepohonan besar. Di bawah sana, terdengar gemuruh air sungai. Di depan kami, sebuah jembatan kecil, terbuat dari kayu dan beton yang sudah usang, membentang di atas kali berbatu. Tempatnya memang sepi, indah, namun terasa asing dan sunyi. Ayo, Bu. Pemandangannya di tengah jembatan itu bagus sekali. Ajak Karina, turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Aku turun, menghirup udara pegunungan yang dingin dan segar. Angin berhembus kencang, menerbangkan ujung selendang batiku. Aku berjalan beberapa langkah ke arah jembatan, menikmati ketenangan yang kurindukan. Saat itulah keanehan itu terjadi, seperti adegan di film yang mengerikan. Aku berbalik, ingin memanggil Karina untuk melihat pemandangan kali di bawah kami, tetapi Karina tidak ada di belakangku. Dia sudah berada di dekat mobil, membuka bagasi. Aku mengernyitkan dahi. Kenapa dia harus membuka bagasi? Sebuah tas ransel kecil dilempar ke tanah, tepat di kakiku. Ransel itu adalah ransel usangku, yang biasa kubawa untuk belanja ke pasar tradisional. Aku menunduk, mengira Karina hanya ingin aku membawakan bekal. Namun, tas itu terasa ringan, terlalu ringan. Aku menoleh ke Karina, dan senyum di wajahnya telah hilang, digantikan oleh ekspresi datar yang dingin. Matanya, mata yang mirip dengan mendiang suamiku, kini memancarkan sorot mata orang asing. Sorot mata yang siap menghakimi. Ibu turun sini. Semua urusan ayah sudah selesai. Katanya, kalimatnya menusuk ke gendang telinga, memecah keheningan pegunungan. Aku terdiam, bingung. Maksudmu apa? Nak, kita baru saja sampai. Jawabku, mencoba tertawa kecil untuk meredakan ketegangan. Tapi tawaku terdengar kering dan palsu. Rumah dan usaha itu sekarang milikku, Bu, lanjutnya, suaranya rendah dan mengancam. Hanya 12 kata. Namun 12 kata itu adalah palu godam yang menghantam jantungku. Rasa bingungku seketika berubah menjadi rasa sakit yang membakar, lebih panas dari bau dupa di pemakaman. Aku menatapnya, mencari jejak Karina yang kukenal, tapi hanya menemukan orang asing yang kejam. Ini bukan anakku yang dulu selalu kubelai rambutnya saat ia sakit. Ini bukan anakku yang selalu minta ditemani saat ujian. Ini adalah seorang wanita dewasa yang merencanakan pengkhianatan dengan wajah tanpa dosa. Karina, kamu bicara apa? Ini tidak lucu, kataku, suaraku mulai meninggi. Aku melangkah mendekatinya, tetapi dia mundur selangkah, menjaga jarak. Ia mengambil dompet dan ponsel dari tanganku, yang tadi kutinggalkan di kursi mobil. Dompet itu berisi beberapa lembar uang ratusan ribu dan kartu ATM. Ini barang-barang berharga, Bu. Ibu sudah tidak butuh ini, katanya sambil memasukkan dompet dan ponselku ke dalam saku kemejanya sendiri. Aku hanya bisa menatap tangannya yang mengambil hak-hakku, terlalu terkejut untuk bereaksi cepat. Kepalanya menoleh ke arah tas ransel yang tergeletak di kakiku. Di tas itu hanya ada baju ganti ibu dan selembar KTP. Karina sudah transfer sedikit uang ke Harun. Urus saja hidup ibu di kota kecil itu. Jauh dari Jogja, jauh dari bisnis. Jembatan ini adalah akhir dari tanggung jawabku. Kalimat itu, jembatan ini adalah akhir dari tanggung jawabku, membuatku sadar bahwa ia telah merencanakan ini semua. Semua kelembutan, semua kepedulian yang ia tunjukkan setelah pemakaman, hanyalah sandiwara yang sempurna. Sebuah pertunjukan yang ia mainkan untuk menidurkan kecurigaanku, untuk memastikan semua aset telah berpindah tangan tanpa hambatan. Air mataku tidak keluar, hatiku terlalu beku untuk menangis. Kepercayaan yang buta adalah pisau bermata dua yang paling tajam. Selama ini, aku selalu merasa bangga karena aku membesarkan anak yang independen dan mandiri. Aku memberinya kebebasan, memberinya kepercayaan penuh. Tetapi aku lupa bahwa kebebasan tanpa landasan moral yang kuat bisa berubah menjadi ambisi yang buta. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini, Nak? Tanyaku, nadaku sangat pelan, namun bergetar hebat. Aku tidak ingin marah. Aku hanya ingin memohon agar Karina melihatku bukan sebagai saingan bisnis, melainkan sebagai ibunya. Karina hanya mengedikkan bahu, memasukkan gigi mobil, dan menatapku dengan tatapan kasihan yang dingin. Jangan persulit, Bu. Karina hanya ingin mandiri. Ibu sudah pensiun. Anggap saja ini cuti panjang tanpa batas waktu. Lagi pula, ibu sudah tua. Mengurus perusahaan itu terlalu rumit untuk ibu. Kalimat, ibu sudah tua, adalah pukulan telak yang membuatku mundur selangkah. Aku membiarkan diriku disebut tua,
padahal aku merasa masih penuh daya. Tapi yang lebih menyakitkan, ia menafikan semua kerja kerasku, semua pengorbananku, hanya untuk membenarkan keserakahannya sendiri. Tiba-tiba, ia menekan pedal gas. Mobil itu bergerak cepat, memutar balik di jalan sempit. Aku berdiri terpaku di pinggir jembatan. Aku mengangkat tangan, bukan untuk meminta dia berhenti, tetapi hanya sebagai refleks yang terlambat. Debu dari roda mobilnya mengepul, menyelimutiku. Di kaca spion, kulihat wajah Karina untuk terakhir kalinya, wajah yang kini terlihat kecil, buram, dan tak lagi peduli. Aku ditinggalkan sendirian. Di pinggir jurang, tanpa uang, tanpa ponsel, tanpa pelukan terakhir. Hanya ada tas ransel usang, KTP, dan baju duka yang kupakai. Ya Tuhan, bagaimana bisa anakku sendiri melakukan ini padaku? Rasa sakit karena kehilangan suami baru sembuh sedikit, dan kini datang rasa sakit baru, pengkhianatan dari darah daging. Aku duduk di pinggir jalan, membiarkan tubuhku rebah di rumput kering, mencoba menenangkan diri. Aku ingin menangis histeris, menjerit sekeras-kerasnya ke dalam kali di bawah sana. Tetapi air mata itu tetap tak mau keluar. Aku hanya bisa menarik napas dalam-dalam, menghirup bau tanah dan daun yang mengering. Lalu, aku ingat Mas Suroso yang mengambil 4 besek. Paling tidak, pikirku dengan tawa getir, Mas Suroso lebih jujur daripada anakku. Dia mengambil 4 bungkus makanan, bukan seluruh hidupku. Humor itu bukan membuatku tertawa lepas, tapi memberiku jeda yang sangat kubutuhkan, membebaskan paru-paru dari beban yang menyesakan. Setelah jeda singkat itu, mataku menajam, fokusku kembali. Aku berdiri. Rasa kaget, sedih, dan marah bercampur menjadi satu. Aku memegang tas ranselku. Ini bukan akhir. Ini adalah titik balik. Jaring pengaman terakhir, Ratna. Kalau nanti ada angin ribut, ini adalah jangkar kita. Kunci usang yang tersembunyi di balik jahitan kebaya duka yang kurasakan menusuk kulitku. Sudi tahu, suamiku sudah menduga bahwa hal ini akan terjadi. Ia tidak hanya meninggalkanku harta, tetapi juga rencana. Aku tahu, rencanaku bukan memohon-mohon kembali, atau menelepon polisi untuk menuntut anakku. Rencanaku adalah mengikuti petunjuk suamiku, menemukan kotak pos tua di dekat jembatan, dan menemui Pak Harun. Aku harus bergerak, dan aku tidak punya waktu untuk berduka. Aku menoleh ke arah mana Karina pergi. Aku berdiri di pinggir jembatan, sendirian, miskin, dan dikhianati, tetapi aku tidak panik. Aku merasa seperti seorang pemain catur yang baru saja kehilangan ratunya, tetapi masih memiliki satu bidak rahasia yang tersembunyi. Mereka mengira telah menjatuhkanku, tetapi mereka lupa. Di usia 55, seorang ibu yang pernah membangun bisnis dari nol tidak pernah kehabisan akal. Rasa sakit dari pengkhianatan tidak sebanding dengan rasa nyeri di kakiku yang memakai selop batik. Setelah debu dari mobil Karina hilang di telan udara bukit, aku memaksa diriku berdiri tegak. Aku tidak boleh menangis lagi. Jika air mata itu keluar sekarang, aku takut tidak akan bisa berhenti, dan yang tersisa hanyalah perempuan tua yang rapuh, persis seperti yang Karina inginkan. Saku rahasia di dalam kebaya dukaku adalah satu-satunya benteng pertahananku. Tangan kananku meraba-raba, memastikan kunci usang itu masih di tempatnya. Kunci itu dingin dan berkarat, tapi kini terasa lebih berharga dari semua berlian yang pernah kutinggalkan di rumah. Kunci itu bukan hanya logam, melainkan jembatan terakhir menuju suamiku, dan kini, jembatan menuju kehidupanku yang baru. Aku menertawakan diriku sendiri, tertawa tanpa suara, tawa yang penuh ejekan diri. Selama ini, aku selalu merasa aman dalam gelembung kemewahan. Jika aku ingin pergi ke warung gudeg di pojok jalan, mobil Sudi akan siap mengantarkan. Sekarang, aku ditinggalkan di tengah hutan, mengenakan pakaian termahal yang kupunya, kebaya sutra berpayet, yang sama sekali tidak cocok untuk berjalan kaki sejauh bermil-mil. Lihat dirimu, Ratna. Kau terlihat seperti ratu yang sedang kehilangan kerajaannya, dan disuruh piknik di pinggir jurang. Aku membuka ransel pemberian Karina, dan isinya benar-benar memuaskan rasa humor pahitku. Selain KTP, hanya ada 2 setel daster katun yang sudah usang dan 1 sikat gigi. Tidak ada uang receh, tidak ada perhiasan, dan yang paling menggelikan, sehelai sapu tangan Renda yang harum. Seolah-olah, Karina berpikir aku hanya akan butuh menyeka air mata kesedihan, bukan bertahan hidup. Insight kedua, orang yang serakah selalu berpikir orang lain lemah, dan hanya peduli pada hal-hal sepele. Mereka gagal melihat kekuatan sejati. Langkah pertama terasa seperti menembus tembok, keras dan menyakitkan. Aku mulai berjalan menuruni jalan aspal yang berkelok. Selop batikku terasa seperti beban alih-alih alas kaki. Aku harus melepaskannya. Dengan hati-hati, aku menyimpan selop itu di dalam ransel. Sekarang aku berjalan tanpa alas kaki, merasakan panasnya aspal dan tajamnya kerikil kecil.
Rasa sakit fisik ini justru bagus. Ia mengalihkan fokus dari rasa sakit di dada. Aku berjalan, bukan menuju Jogja, tapi menuju arah berlawanan, sesuai instruksi Sudi. Sudi pernah menyebut nama desa kecil yang jauh dari keramaian, tempat mereka biasa mengambil hasil bumi untuk bahan baku keripik. Jaraknya mungkin sekitar 5 kilometer. Dalam kondisi normal, ini hanya perjalanan singkat. Dalam kondisi, pemain catur yang kehilangan ratu dan berjalan tanpa alas kaki, ini terasa seperti perjalanan ke ujung dunia. Di tengah perjalanan, sebuah mobil pikap tua melintas, membawa tumpukan sayuran segar. Si pengemudi, seorang bapak tua dengan topi caping, melihatku dan menghentikan mobilnya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Aku tahu, penampilanku, kebaya bagus, wajah pucat, dan telanjang kaki, pasti terlihat seperti hantu penunggu jembatan. Enduk, arep ning endi? Kamu terlihat seperti baru saja lari dari nikahan orang. Tanyanya lugas, menggunakan bahasa Jawa yang sangat kental. Aku hampir tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan jujurnya itu. Ini adalah humor yang sesungguhnya. Aku memang terlihat seperti pengantin yang ditinggal lari di tengah upacara. Mohon maaf, Pak. Saya Ratna. Mobil saya mogok jauh di belakang. Saya sedang mencari warung terdekat untuk meminjam telepon. Jawabku, berusaha terdengar tenang dan meyakinkan. Aku sengaja tidak menyebut Karina. Lelaki tua itu mengangguk-angguk. Matanya masih penuh selidik, tapi tampaknya ia percaya. Di depan ada desa Wonosari. Kira-kira 2 kilometer lagi. Cari saja warung Bukarti. Di sana ada telepon umum yang masih menyala. Katanya, kemudian menawarkan tumpangan. Aku menolak dengan halus. Aku tidak ingin orang melihatku naik pikap saat masih mengenakan kebaya duka. Aku takut jika nanti Karina mencariku. Meskipun itu mustahil, dia akan mendengar gosip tentang Ibu Ratna yang gila, dan ini akan merusak rencanaku. Aku harus bergerak dalam senyap. Setelah mengucapkan terima kasih, aku melanjutkan perjalanan, memanggul nasihat penting. Dalam kesulitan, selalu ada kebaikan kecil di jalanan yang akan menolongmu, bahkan tanpa kamu minta. Kebaikan dari bapak pikap tua itu adalah suntikan energi yang membuat kakiku terasa lebih ringan. Aku tahu aku tidak sendirian. 2 kilometer adalah penderitaan yang luar biasa, tapi akhirnya aku tiba di desa Wonosari. Ini adalah desa kecil yang sunyi, semua rumah terbuat dari kayu jati tua, dan suasana terasa sangat damai. Aku mencari warung Bukarti, persis seperti yang dikatakan bapak tadi. Warung Bukarti adalah harta karun di tengah padang pasir. Warungnya kecil, menjual kebutuhan sehari-hari, dan ya, ada telepon umum tua di pojok. Aku langsung menghampiri Bukarti, seorang wanita ramah yang sedang sibuk meracik bumbu. Bu, saya mau minta tolong. Boleh saya pinjam telepon sebentar? Saya tidak bawa uang tunai, tapi saya janji akan saya ganti 2 kali lipat. Kataku, berusaha jujur. Bukarti menatapku, matanya yang hangat tidak menanyakan banyak hal, hanya tersenyum. Pakai saja, enduk. Di sini telepon masih 1.000 rupiah. Bayar nanti saja, tidak apa-apa. Aku menghela napas lega, terima kasih tak terhingga ku sebutkan. Aku tidak menelepon Karina. Aku menelepon nomor yang Sudi berikan, Pak Harun. Nomor telepon rumah Pak Harun yang jarang sekali digunakan. Halo, ini rumah Harun. Siapa ini? Suara seorang pria yang berat menjawab. Harun, ini Ratna. Aku butuh bantuanmu sekarang. Ini darurat. Sudi. Sudi sudah meninggal, dan aku sedang dalam masalah besar. Kataku, mencoba mengendalikan nada suaraku agar tetap tenang. Hening di seberang sana. Hanya suara desah napas berat. Ratna? Astaga. Saya sudah dengar kabar Sudi. Di mana kamu sekarang? Kenapa kamu menelepon dari telepon umum? Tanyanya, suaranya kini terdengar cemas. Aku langsung memotongnya. Harun, dengarkan baik-baik. Ingat pesan Sudi tentang jaring pengaman? Aku ada di desa Wonosari. Aku butuh kamu datang ke sini, dan kita harus ke tempat kotak pos tua itu. Di mana lokasinya? Aku langsung menyebut kode rahasia itu, memastikan dia mengerti bahwa ini adalah sandiwara yang mereka rencanakan. Harun mengerti. Suaranya berubah, kini penuh dengan urgensi militer. Kotak pos itu ada di dekat jembatan Kaliwatu. Itu sekitar 1 kilometer dari Wonosari, di jalan kecil sebelah kebun kopi. Jangan sentuh kotak itu sebelum saya datang. Saya akan sampai di sana dalam 1 jam. Jangan bicara dengan siapapun lagi. Tetap di warung Bukarti. Pak Harun benar-benar sahabat yang bisa diandalkan, secepat kilat dan tidak banyak bertanya. Setelah menutup telepon, aku duduk di bangku kayu warung itu, membiarkan tubuhku yang gemetar beristirahat. Aku membeli air minum dari Bukarti, mencatat utangku, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Jembatan Kaliwatu.
Itu pasti adalah petunjuk pertama. Aku mengingat jembatan Kaliwatu. Itu jembatan kecil, yang hanya bisa dilewati motor dan pejalan kaki, jauh tersembunyi di balik perkebunan. Tempat yang sempurna untuk menyembunyikan rahasia. Aku merenungkan kekejaman Karina. Kenapa harus begini, Nak? Mengapa Sudi harus memilih cara rahasia ini? Bukannya langsung memberiku semua aset secara resmi? Aku mulai mengerti. Insight keempat, Sudi tidak ingin Karina membencinya. Jika Sudi secara terbuka mengubah surat warisan untuk melindungiku, Karina akan selamanya membenci almarhum ayahnya. Dengan cara ini, Sudi membiarkan Karina mendapatkan apa yang dia inginkan, harta di permukaan, dan dia memberiku kesempatan untuk mengembalikannya, harta di kedalaman, sehingga Karina hanya akan membenciku, bukan ayahnya. Sudi mengorbankan hubunganku dengan Karina demi menjaga citra ayahnya di mata Karina. Cinta Sudi pada Karina memang besar. Bahkan terlalu besar hingga membuatnya menjadi pengkhianat di mataku. Tapi sekarang, aku harus menghargai rencananya. Aku harus memainkan peran ini. Aku harus menjadi ibu tua yang tidak mengerti bisnis, untuk sementara waktu. Aku menatap kakiku yang kini penuh debu dan sedikit luka goresan. Luka ini adalah harganya. Harga dari kepercayaan yang buta, dan harga dari dimulainya kembali hidup. Tetapi setiap luka itu kini terasa seperti medali, pengingat bahwa aku sudah mengambil langkah pertama. 1 jam kemudian, sebuah mobil tua berwarna hijau army yang kukenal mendekat ke warung Bu Karti. Pak Harun keluar dari mobil itu, wajahnya tegang dan matanya penuh kekhawatiran. Dia memelukku erat, pelukan hangat dari seorang sahabat lama yang menjadi keluarga. Aku akhirnya bisa bernapas lega. Jembatan kali, kebaya duka, dan kaki yang luka. Semua adalah pengantar menuju penyelamatku. Pelukan Harun terasa seperti jangkar yang dilemparkan ke tengah badai yang brutal. Aku menyandarkan kepalaku sejenak di bahunya, bukan untuk menangis, tetapi untuk merasakan kembali ikatan persahabatan yang tulus, ikatan yang jauh lebih kuat daripada ikatan darah yang baru saja mengkhianatiku. Harun adalah sahabat seperjuangan Sudi sejak mereka merintis bisnis camilan, sebelum Sudi dan aku menikah. Harun memilih tetap menjadi distributor loyal di luar struktur perusahaan, sebuah keputusan yang kini kusyukuri. Kenapa dia bisa secepat itu? Ratna? Saya tahu Karina ambisius, tapi ini terlalu cepat. Harun berbisik, melepaskan pelukan. Wajahnya yang tersisa kerutan, karena sering terkena matahari terlihat sangat tegang. Aku hanya bisa menggeleng. Dia memanfaatkan duka, Harun. Dia memanfaatkan kepercayaan buta seorang ibu. Dia mengambil semua kunci, semua kartu, dan membuangku seperti sampah. Tapi Sudi sudah siap. Mendengar nama Sudi, Harun langsung mengerti. Matanya yang tajam menyeratkan kode rahasia yang ia bagi dengan suamiku. Baik. Kita tidak boleh buang waktu. Kita harus ke jembatan Kaliwatu sekarang. Bu Karti, saya titip Ratna sebentar lagi, ya? Saya harus bicara 4 mata dengannya. Harun membayar utang teleponku dan membeli 2 botol air mineral dingin. Kami meninggalkan desa Wonosari, kali ini dengan mobil Harun yang tua, yang baunya seperti campur aduk minyak balsem dan bubuk kopi. Aku duduk di kursi penumpang, membiarkan tubuhku yang lelah diguncang-guncang di jalan berbatu. Aku menyadari betapa jauhnya aku telah jatuh. Ditinggalkan oleh putriku sendiri, hanya dengan kebaya mahal dan daster usang, dan kini menumpang di mobil tua. Tapi, aku tidak merasa malu. Malu adalah perasaan untuk orang yang bersalah, dan aku tidak bersalah. 10 menit kemudian, kami tiba di tempat yang Harun sebut jembatan Kaliwatu. Ini bukanlah jembatan besar tempat Karina meninggalkanku. Ini adalah jembatan kecil, lebarnya hanya cukup untuk 1 mobil, diapit oleh hutan jati yang lebat dan perkebunan kopi yang terawat. Di pangkal jembatan itu, di balik semak belukar yang diselimuti tanaman merambat, aku melihatnya, sebuah kotak pos tua dari kayu yang sudah lapuk. Sudi bilang, kotak ini hanya boleh dibuka kalau lampu merah menyala, kata Harun, suaranya bergetar. Dia mengeluarkan kunci cadangan dari kantong celananya. Kunci itu persis sama dengan kunci berkarat yang kusembunyikan di kebayaku. Sudi memang menyiapkan 2 kunci. Tidak, Harun, biar aku yang buka, ujarku tegas. Ini adalah ritual pribadiku, penutupan duka yang menyakitkan. Aku mengeluarkan kunci dari saku rahasia di kebayaku, mencungkil kain itu dengan hati-hati. Kunci itu terasa berat di tanganku, sebuah warisan terakhir yang penuh makna. Kunci itu masuk ke lubang gembok tua dengan mudah, seolah gembok itu sudah lama menungguku. Aku memutar kunci, dan bunyi, klik, yang nyaring terdengar di keheningan hutan. Gembok terbuka. Aku membuka pintu kotak pos itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, ada 2 barang. Sebuah surat yang sudah menguning dan sebuah buku kecil bersampul batik lusuh. Surat itu tertulis di bagian luarnya. Untuk istriku, Ratna. Buka ini jika aku tiada,
dan kamu berada di lampu merah. Aku mengambil surat itu. Tulisan tangan Sudi yang khas, miring dan tegas, membuat mataku berkaca-kaca. Aku mulai membaca, suaraku tercekat. Harun berdiri di sampingku, diam dan menghormati privasiku. Surat dari Sudi berisi. Ratna, istriku tersayang. Jika kamu membaca ini, artinya kamu sudah melewati jembatan kesunyian, dan rencana buruk yang kubayangkan telah terjadi. Aku tahu, anak kita, Karina, memiliki ambisi yang terlalu besar. Ambisi itu membuat matanya buta. Sejak 2 tahun lalu, aku melihat dia mulai mendominasi keuangan perusahaan, membuat keputusan-keputusan tanpa melibatkanmu, bahkan tanpa sepengetahuanku. Aku mencintainya, tapi aku tidak percaya penuh pada ambisinya. Aku tahu, jika aku memberimu semua aset secara terbuka, Karina akan membenciku, atau lebih parah, dia akan menemukan cara untuk memanipulasi surat-surat itu setelah aku tiada. Jadi, aku harus bermain catur. Aku biarkan dia mengambil bidak-bidak besar di papan, rumah, pabrik, rekening utama, tapi aku menyembunyikan ratu yang sesungguhnya. Lihatlah buku bersampul batik di tanganmu. Itu bukan buku catatan biasa. Itu adalah buku besar rahasia jaring pengaman. Di dalamnya, ada 3 hal penting. 1. Data detail rekening tabungan cadangan kita di Bank Mandiri yang hanya terdaftar atas namamu, yang dananya selalu kumasukkan dari laba kotor di luar pembukuan resmi. 2. Daftar kontak pemasok dan pelanggan paling setia yang hanya bertransaksi tunai dan sangat loyal padamu, bukan pada perusahaan. 3. Peta kecil menuju gudang rahasia di Gunung Kidul, tempat semua cetakan resep asli keripik naga Jogja tersimpan, termasuk resep baru yang belum sempat kita luncurkan. Aku tidak memintamu membalas dendam, Ratna. Aku memintamu membangun kembali. Jangan pernah tunjukkan kebencian. Mereka mengira kamu adalah perempuan tua yang rapuh. Buktikan mereka salah. Gunakan Harun sebagai tangan kananmu. Dia sudah tahu peran ini. Dia adalah ksatria di balik layar. Setelah ini, kamu harus segera ke rumah Harun. Kamu tidak aman di Wonosari. Aku sudah mengatur segalanya. Hidup ini adalah permainan, Ratna. Mereka mengira telah mengalahkanmu di babak pertama. Tunjukkan pada mereka bahwa kamu adalah pemain yang sesungguhnya. Aku mencintaimu, suamimu, Sudi. Sudi tidak mati tanpa jejak. Dia meninggalkanku sebuah cetak biru untuk perang. Air mataku tumpah, bukan karena kesedihan kehilangan, tetapi karena rasa haru dan terkejut atas kecerdasan suamiku. Sudi, dia benar-benar seorang jenius. Insight kelima, cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis saat sehat, tapi tentang bagaimana pasanganmu menyiapkan jalan saat kamu jatuh, bahkan dari balik kematian. Ayo, Ratna. Kita harus segera pergi, Harun mendesak, menyadarkanku. Aku menghapus air mata, melipat surat Sudi, dan memasukkannya ke dalam kebaya. Buku batik lusuh itu kubuka, melihat isinya sekilas. Tulisan tangan Sudi sangat rapi, berisi angka-angka, nama, dan kode-kode yang hanya bisa dipahami oleh orang bisnis ulung. Kami bergegas masuk ke mobil Harun dan melaju menuju kota kecil dekat Prambanan, tempat tinggal Harun. Rumah Harun adalah rumah joglo tua yang asri, dikelilingi pelataran luas dan tanaman buah yang rimbun. Sebuah tempat yang sempurna untuk bersembunyi. Aku bertemu istri Harun, Buina, seorang wanita yang lembut tapi kuat, yang segera memelukku erat. Buina sudah mendengar kabar dari Harun di telepon, dan telah menyiapkan kamar tamu terbaik untukku. Setelah mandi dan berganti dengan daster usang yang disiapkan Karina, sebuah ironi yang kubawa dengan senyum, aku duduk di teras, ditemani teh hangat dan pisang goreng buatan Buina. Tidur, Ratna. Besok kita mulai menyusun rencana, kata Harun, duduk di sebelahku. Aku menggeleng. Aku tidak bisa tidur. Aku mengeluarkan buku batik itu, dan mulai membedah isinya bersama Harun di bawah temaram lampu teras. Buku itu bukan hanya daftar. Itu adalah peta kekuasaan Sudi yang tersembunyi. Harun menjelaskan bahwa rekening cadangan itu memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasi selama 1 tahun penuh. Pemasok dan pelanggan yang terdaftar di sana adalah tulang punggung bisnis lama mereka, orang-orang yang hanya percaya pada Ratna dan Sudi, bukan pada nama perusahaan. Pemasok cengkeh dari Magelang, Pak Joyo. Dia tidak pernah mau transfer, selalu tunai. Sudi bilang, dia akan kirim cengkeh kemanapun Ratna berada, asalkan Ratna yang memimpin. Jelas Harun. Aku tersenyum. Sudi tahu persis siapa saja yang loyal. Insight ke-6, humor ternyata, sifat kolot dan sulit diubah beberapa orang adalah penyelamat. Sudi dan aku selalu mengeluh tentang pemasok yang tidak mau modernisasi sistem pembayaran. Sekarang, sifat kolot, mereka itulah yang menjadi aset tersembunyi terpenting, karena Karina tidak bisa melacak transaksi tunai itu. Di tengah kegentingan ini, Buina datang membawakan cemilan. Ratna, ini klenyem,
makanan tradisional dari singkong parut, kesukaanmu. Jangan terlalu tegang. Kalau kamu sudah tua seperti kita, kamu akan tahu bahwa pengkhianatan itu seperti penyakit campak. Menyakitkan, tapi sekali sembuh, kamu akan kebal. Kata-kata Bu Wina yang sederhana itu sangat menenangkan. Terima kasih, Wina. Kamu benar, jawabku, sambil menggigit klenyem itu. Aku memejamkan mata. Rasa manis dan gurih klenyem itu menjadi pengingat bahwa hidup masih memiliki rasa yang enak, dan aku harus berjuang untuk merasakannya kembali. Malam itu, di bawah langit Jogja yang penuh bintang, rencanaku mulai terbentuk. Karina mengira dia telah menjatuhkanku ke titik nol. Dia salah. Sudi memberiku sebuah starting point yang sangat strategis. Aku punya uang, aku punya koneksi, dan yang terpenting, aku punya resep rahasia yang tidak ternilai harganya. Besok pagi, aku akan menjadi Ratna yang baru, Ratu Keripik Naga Jogja yang siap merebut kembali tahta, bukan dengan amarah, tetapi dengan kecerdikan suamiku. Pagi hari di rumah, Harun terasa seperti alarm yang membangunkan tekad yang sempat tertidur. Aku bangun sebelum ayam jago berkokok, tubuhku terasa ringan meskipun semalam hanya tidur 3 jam. Kebaya duka yang kupakai 2 hari berturut-turut kumasukkan ke dalam ransel usang, menggantinya dengan salah satu daster katun, hadiah pahit dari Karina, yang kini terasa seperti seragam pejuang. Harun dan Bu Wina sudah sibuk di dapur, aroma kopi tubruk dan nasi gudeg yang mengepul memenuhi udara. Ratna, kita harus sarapan dulu. Perut kenyang, pikiran tenang, kata Bu Wina, menyodorkan piring gudeg nangka dengan kuah areh kental. Mereka memperlakukanku bukan seperti tamu kehormatan yang baru jatuh miskin, melainkan seperti keluarga yang baru pulang dari perjalanan jauh. Kenyamanan sederhana ini adalah benteng terbaikku saat ini. Setelah sarapan, aku dan Harun duduk di teras, membuka kembali buku besar rahasia jaring pengaman Sudi. Rencana kami hari ini sangat jelas. Pertama, mengamankan uang tunai dari rekening bank cadangan. Kedua, pergi ke Gunung Kidul untuk menemukan gudang rahasia dan resep asli. Karina pasti akan memblokir semua aset yang terdaftar atas nama perusahaan hari ini juga. Kita harus lebih cepat, ujar Harun, wajahnya serius. Misi ke bank terasa seperti adegan dalam film spionase, hanya saja kami menumpang mobil pick-up tua. Kami menuju salah satu kantor cabang Bank Mandiri di pusat kota Jogja, tempat yang tidak terlalu ramai. Aku hanya membawa KTP dan buku batik lusuh Sudi. Tidak ada kartu, tidak ada ponsel. Di dalam bank, suasana terasa dingin dan formal, sangat berbeda dari hangatnya rumah Harun. Aku berjalan menuju loket teller, mencoba memasang wajah percaya diri yang biasa kupasang saat memimpin rapat direksi. Karina mungkin sudah memblokir semua akun yang terhubung dengan perusahaan, tetapi rekening cadangan ini, seperti yang Sudi tulis, hanya terdaftar atas namaku, dibuat secara pribadi 12 tahun lalu dan jarang diutak-atik. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya teller muda yang tersenyum ramah, matanya melirik sekilas daster katun yang kupakai. Aku menarik napas. Saya Ratna. Saya ingin melakukan penarikan tunai dari rekening tabungan atas nama saya. Saya hanya membawa KTP. Saat si teller memeriksa data di komputernya, jantungku berdebar tak karuan. Apakah Sudi benar? Apakah Karina benar-benar tidak tahu tentang rekening ini? Beberapa menit rasa seperti berjam-jam. Tiba-tiba, senyum teller itu memudar. Dia menatapku dengan ekspresi bingung. Maaf, Bu. Rekening ini memiliki saldo yang sangat besar. Penarikan tunai sebesar ini membutuhkan konfirmasi dari manajer. Katanya, suaranya sedikit meninggi. Aku tahu, ini adalah prosedur standar. Tetapi bagi Ratna yang baru saja kehilangan segalanya, ini terasa seperti ancaman. Aku harus tetap tenang. Insight ketujuh, orang yang panik akan kehilangan segalanya, sementara orang yang tenang akan menemukan celah. Aku tersenyum ramah dan berkata, tentu, Nak. Saya Ratna. Saya adalah pemegang tunggal rekening ini, dan rekening ini sengaja dibuat untuk keperluan darurat. Tolong panggilkan manajer. Manajer bank, seorang pria parubaya yang rapi, keluar dan menyalamiku. Aku menjelaskan secara singkat, tanpa menyebutkan drama keluarga. Aku hanya mengatakan bahwa suamiku baru meninggal, dan aku membutuhkan dana tunai untuk proyek warisan rahasia, yang tidak boleh diketahui siapapun. Saat manajer itu meminta bukti tambahan, aku menyerahkan buku batik Sudi. Aku membukanya ke halaman pertama. Di sana, Sudi telah menulis catatan tangan khusus, ditandatangani dan diberi stempel kecil yang hanya dikenal oleh Sudi dan Harun. Catatan itu menginstruksikan bank untuk mempermudah Ratna mengakses dana tersebut, dan jika ada keraguan, hubungi segera Harun, dengan nomor telepon yang juga tertulis. Sudi benar-benar menyiapkan segalanya, bahkan mengantisipasi drama di bank. Manajer itu terkejut melihat stempel dan tulisan Sudi. Dia langsung mengangguk,
menyadari bahwa ini adalah transaksi high profile yang dijaga kerahasiaannya. Tak lama kemudian, sebuah bungkusan kertas tebal diserahkan kepadaku. Jumlah uang tunai itu, yang jika dilihat sekilas saja sudah membuat perutku mulas, cukup untuk membiayai pabrik berskala kecil selama lebih dari 1 tahun. Aku memasukkan uang itu ke dalam tas belanja Harun yang kutinggalkan di mobil, merasa lega sekaligus berat. Aku sekarang resmi menjadi orang kaya baru, yang baru saja dikeluarkan dari rumahnya sendiri. Keluar dari bank, aku merasakan kebebasan yang menguatkan. Karina mengira aku tanpa uang. Dia salah. Aku hanya tanpa kartu. Insight ke-8, kekuatan sejati dalam bisnis seringkali ada di uang tunai yang bergerak di luar radar. Perjalanan ke Gunung Kidul adalah terapi paling efektif untuk melupakan pengkhianatan. Kami berkendara ke timur, melintasi perbukitan kapur yang kering dan tandus. Pemandangan Gunung Kidul yang keras, kontras dengan sawah hijau di Jogja, mengingatkanku bahwa untuk bertahan hidup, aku harus keras batu karang di sana. Sudi bilang, tempat ini paling aman karena tidak ada yang akan mencarinya di sini, kata Harun, fokus pada peta lusuh di tanganku. Peta itu, digambar tangan oleh Sudi, menunjukkan koordinat yang sangat spesifik. Sebuah gudang bekas penggilingan tepung di pinggiran hutan bundar. Kami berputar-putar di jalan setapak yang sempit, hingga akhirnya mobil Harun berhenti di depan sebuah bangunan tua. Gudang itu terbuat dari batu kapur, setengah terkubur oleh semak belukar dan lumut. Jendela-jendelanya sudah hilang, dan atapnya tampak reot. Karina tidak akan pernah menduga bahwa Ratu Keripik Naga Jogja tersembunyi di dalam bangunan bobrok ini. Di pintu gudang, ada gembok besar yang dipasang Sudi sendiri, yang hanya bisa dibuka oleh kunci berkarat warisanku. Dengan penuh penghormatan, aku memasukkan kunci itu. Sekali putar, gembok itu jatuh dengan bunyi blang yang memekakkan telinga. Pintu kayu yang berat itu kudorong, dan debu serta bau apek langsung menyerbu keluar. Di dalam, kami menemukan markas rahasia Sudi. Gudang itu gelap, tetapi ketika Harun menyalakan senter, kami melihat susunan barang yang rapi. Di satu sisi, ada generator diesel kecil yang ditutup terpal, beberapa jerigen bahan bakar, dan yang paling penting, kotak besi besar di sudut ruangan. Aku mendekati kotak besi itu, hatiku berdegup kencang. Kotak itu diukir dengan logo Lama Keripik Naga Jogja, seekor naga kecil yang tersenyum. Sudi menggunakan kunci cadangan yang dibawa Harun untuk membuka kotak itu. Di dalamnya, terbungkus rapi dalam plastik vakum, ada 3 tumpukan kertas, cetakan resep keripik Naga Jogja yang legendaris. Resep asli rasa bawang, resep asli rasa pedas manis, dan, yang membuatku menahan napas, resep baru keripik naga rasa cabai hijau. Ini dia, Ratna. Ini adalah nyawa perusahaan. Harun berbisik, matanya berkaca-kaca. Aku mengambil salah satu lembar resep. Kertas itu terasa dingin di tanganku. Resep ini adalah harta tak ternilai yang bahkan Karina tidak tahu cara membuatnya dengan sempurna. Dia hanya tahu proses produksi massal, bukan rahasia di balik rasa. Insight ke-9, humor ternyata, otak suamiku lebih bernilai daripada uang di bank. Kami selalu menyimpan resep di brankas kantor, dan Karina pasti sudah mengambilnya. Tapi Sudi tahu, resep asli yang ditulis tangan, dengan detail bumbu rahasia yang tidak pernah didigitalisasi, adalah satu-satunya yang tidak bisa dicuri. Kami juga menemukan meja kerja kecil dengan peralatan uji coba, laboratorium mini, yang masih bersih. Sudi selalu terobsesi dengan kualitas. Di sampingnya, ada beberapa karung cengkeh kering berkualitas super, yang jelas merupakan kiriman spesial dari Pak Joyo. Sudi sudah mengatur kiriman bahan baku awal ini jauh sebelum dia sakit. Malam itu, kami membersihkan gudang, memasang generator, dan menyalakan satu lampu kecil. Harun memasang terpal tebal di jendela, untuk memastikan tidak ada cahaya yang terlihat dari luar. Gudang tua ini sekarang adalah markas perangku. Di bawah cahaya temaram, aku duduk di kursi tua, memegang resep cabai hijau. Aku melihat ke Harun. Harun, aku butuh kamu menelepon Pak Joyo besok pagi. Bilang padanya bahwa Ratu Keripik Naga Jogja yang sesungguhnya sudah kembali, dan dia sudah siap menerima kiriman cengkeh. Kita akan membuat batch pertama di sini. Harun tersenyum, senyum persahabatan yang tulus. Siap, Ratna. Besok pagi, kita tunjukkan pada dunia, dan terutama pada Karina, bahwa umur hanyalah angka, dan kearifan adalah aset yang tak ternilai harganya. Fajar di Gunung Kidul terasa dingin, tetapi semangat di gudang tua itu terasa membara. Setelah semalam suntuk meninjau ulang resep dan buku besar rahasia, aku tahu apa yang harus kulakukan. Karina mungkin menguasai pabrik dan mesin-mesin otomatis, tetapi dia tidak memiliki jiwa dari Keripik Naga Jogja. Jiwa itu ada di dalam resep tulisan tangan ini, dan di tangan orang-orang yang loyal pada Sudi. Pekerjaan pertama Harun pagi itu adalah menelepon Pak Joyo, pemasok cengkeh paling kolot dan paling berkualitas di Magelang. Aku mendengarkan dari dekat.
Harun menggunakan bahasa sandi yang mereka sepakati. Pak Joyo, Ratu Naga sudah kembali ke markas lamanya. Dia butuh 100 kilogram cengkeh super hari ini, bayar tunai. Jawaban Pak Joyo ringkas dan tidak berbasa-basi. Tentu, Harun. Kirim saja alamatnya. Saya tidak pernah ragu pada Ratu Naga. Insight ke-10. Dalam bisnis, loyalitas yang dibangun di atas kejujuran jauh lebih berharga daripada kontrak yang diikat oleh tinta. Karina bisa membeli bahan baku dimanapun, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan cengkeh super grade A dari Pak Joyo yang rela menolak pesanan pabrik besar jika ia tidak percaya pada pembelinya. Aku mengambil alih ponsel Harun untuk menghubungi kontak kedua, Mbah Darmi. Mbah Darmi adalah juru kunci rasa di pabrik lama. Dialah yang selama 30 tahun bertanggung jawab mencampur bumbu inti, dan hanya dia yang tahu persis bagaimana cara mencampur rempah-rempah yang direndam sebelum masuk ke penggilingan. Karina, dengan gelar mbahnya, telah mengganti Mbah Darmi dengan mesin pengaduk otomatis dan seorang ahli kimia muda. Ponsel Mbah Darmi berdering. Suaranya terdengar lelah. Halo, Nak Harun. Ada apa? Mbah, ini Ratna. Saya butuh bantuan Mbah. Di mana Mbah sekarang? Tanyaku lembut. Terdengar Mbah Darmi menarik napas panjang. Nyonya Ratna? Enduk. Saya sudah sebulan tidak bekerja. Karina bilang saya sudah tua dan tidak efisien. Saya di rumah saja, memandangi tanaman jahe saya. Ada nada sedih yang kentara di suaranya. Mbah Darmi, kataku, suaraku kembali tegas seperti saat memimpin pabrik. Mbah tidak tua. Mbah adalah jiwa dari keripik kita. Karina hanya tahu mesin. Dia tidak tahu seni meramu. Mbah mau membantu saya kembali. Mbah, kita akan mulai dari nol, di tempat rahasia, dan kita akan tunjukkan pada mereka apa itu rasa sejati. Mbah Darmi terdiam. Aku bisa membayangkan matanya yang tua kini kembali menyala. Di mana, Nyonya? Dimanapun Nyonya berada, saya siap. Saya tidak peduli uang. Saya peduli pada rasa keripik yang sudah saya jaga separuh hidup saya. Aku tersenyum puas. Harun dan aku saling tatap. Sama-sama tahu bahwa kami baru saja merekrut jenderal pertama dalam perang ini. Aku memberikan alamat gudang Gunung Kidul, meminta Mbah Darmi datang sore itu, dan berjanji akan menjemputnya nanti. Aku juga berjanji akan menggaji Mbah Darmi 2 kali lipat dari gaji yang pernah ia terima dari pabrik lama. Insight ke-11, jangan pernah meremehkan kekuatan orang tua yang dicampakkan oleh generasi muda yang sombong. Pengalaman dan kesetiaan tidak bisa dibeli dengan gelar sarjana atau mesin baru. Sementara menunggu kiriman Pak Joyo, kami mulai membersihkan gudang secara total. Aku menyeka debu dari meja uji coba sudi, sementara Harun memeriksa generator. Harun menemukan satu set penggorengan besar, tabung gas ukuran 12 kg, dan alat pengiris kentang manual di balik tumpukan karung goni. Sudi benar-benar menyiapkan segalanya untuk memulai produksi skala kecil. Kita tidak bisa langsung mengalahkan pabrik, Ratna. Kita harus fokus pada kualitas dan eksklusivitas, kata Harun, menyeka keringat. Aku mengangguk. Strategi kami adalah, bukan kuantitas, tapi mutu. Kami akan menjual keripik yang rasanya seperti dulu, sebelum Karina mengubah semua resep demi efisiensi biaya. Humor muncul saat Harun mencoba mengoperasikan alat pengiris kentang. Alat itu sudah tua dan berkarat. Harun harus mengayunkan tangannya dengan keras. Wah, ini latihan otot. Ratna, dulu Sudi bilang, ini adalah mesin fitness gratis bagi karyawan. Aku tertawa terbahak-bahak. Tawa pertamaku yang tulus sejak pemakaman. Tawa itu terasa melegakan, memecah beku di dada, dan itu adalah tanda bahwa Ratna yang lama perlahan kembali. Sore hari, mobil pickup Pak Joyo datang, membawa karung-karung cengkeh yang sangat harum. Aku menyerahkan uang tunai, dan Pak Joyo menatapku. Nyonya Ratna, saya turut berduka. Tapi saya senang, Nyonya terlihat lebih kuat sekarang. Naga itu tidak pernah mati, Nyonya. Dia hanya pindah gua. Kata-katanya sangat membesarkan hati. Tak lama setelah itu, Harun menjemput Mbah Darmi. Mbah Darmi datang, membawa tas kain kecil yang berisi pisau kesayangannya dan 2 bungkus bumbu rahasia yang ia selamatkan saat dipecat Karina. Aku memeluk Mbah Darmi. Air mata mengalir di pipinya. Saya sangat merindukan bau bumbu ini, Nyonya. Karina hanya tahu perasa instan. Dia merusak semua yang sudah kita bangun. Mbah Darmi langsung mengambil alih meja uji coba sudi. Dia mulai mencampur bahan-bahan yang kami beli dari pasar lokal. Bau harum rempah-rempah yang khas, yang sudah lama tidak kucium, langsung memenuhi gudang. Bau itu adalah janji, bau itu adalah rumah. Malam itu, kami membuat batch uji coba pertama keripik naga Jogja rasa asli. Aku memotong kentang, Harun menggoreng, dan Mbah Darmi meracik bumbu. Kami bekerja seperti 3 orang tua yang baru menemukan gairah hidup mereka kembali. Kami tidak bicara banyak,
hanya fokus pada pekerjaan, terhanyut dalam ritme yang sudah kami kenal puluhan tahun. Saat keripik matang dan didinginkan, aku mengambil sepotong pertama. Bunyi kriuknya renyah sempurna, dan saat masuk ke mulut rasa itu. Rasa asli yang gurih, pedas manis, dan harum rempah yang pekat. Aku memejamkan mata. Ini dia. Rasa yang hilang dari pabrik Karina. Insight ke-12. Untuk mengalahkan ambisi yang serakah, kamu tidak butuh uang yang lebih banyak. Kamu hanya butuh kualitas yang tak tertandingi dan tidak bisa dipalsukan. Ini sempurna, Embah. Ini rasa yang kita rindukan. Kataku, air mata hangat mengalir. Embah Darmi tertawa kecil, bangga. Harun juga ikut mencicipi dan mengangguk puas. Rencana kami untuk babak 6 ini kini lengkap. Kami memiliki markas, kami memiliki uang tunai, kami memiliki resep, dan kami memiliki pasukan pertama, aku, otak dan pemilik resep, Harun, logistik dan tangan kanan, dan Embah Darmi, jiwa dan rasa. Besok, kami akan mulai merekrut pasukan pasar, orang-orang yang harus kami yakinkan untuk meninggalkan keripik naga versi Karina. Gaun sutra yang tadi pagi Dito beli, dan hampir ia buang di Jalan Sudirman, kini memeluk tubuhku dengan elegan, diwarnai cahaya chandelier Hotel Bintang 5 di kawasan Senayan. Aku berdiri di ruang serbaguna hotel mewah itu, yang diubah menjadi tempat pemberkatan privat yang sangat eksklusif. Suasana di sini formal dan sangat tenang, hanya dihadiri oleh notaris, pengacara Arga, Maya sebagai saksi dari pihakku, dan beberapa kerabat dekat Arga. Tidak ada orkestra megah, tidak ada deretan bunga mawar yang berlebihan. Hanya sumpah perjanjian yang dingin dan tulus, disaksikan oleh perwakilan hukum dan Tuhan. Di pelukanku, Rara dan Rere tertidur pulas dalam pelukan Maya. Sungguh pemandangan yang aneh. Wanita yang baru diceraikan secara brutal, kini menikah lagi dengan seorang CEO, hanya dalam waktu 2 minggu. Aku menatap pantulanku di cermin besar. Aku terlihat cantik, tenang, dan sangat berkuasa. Gaun itu, yang seharusnya menjadi simbol pernikahan pertamaku yang gagal, kini menjadi seragamku untuk pertempuran kedua. Aku tersenyum tipis. Betapa ironisnya takdir di Jakarta ini. Saat Arga berjalan ke arahku, aku melihatnya bukan sebagai suami, melainkan sebagai sekutu yang memberikan perlindungan dan kesempatan. Dia mengenakan jas yang pas, terlihat sangat berwibawa, namun di matanya ada kehangatan dan kesedihan yang tak terucapkan, mengingatkanku pada putrinya yang telah tiada. Ini membuatku merasa lebih nyaman. Kami berdua adalah orang yang terluka, mencari penyembuhan dalam sebuah perjanjian. Kamu terlihat luar biasa, Vina, bisiknya saat ia berdiri di sampingku. Kamu juga, Arga. Siap untuk sandiwara terbesar dalam hidup kita? Balasku, membalas bisikannya dengan nada tenang. Dia hanya tersenyum dan mengangguk. Kami berdua tahu, pernikahan ini adalah sebuah deklarasi perang. Upacara itu berlangsung singkat, dingin, penuh kalimat hukum yang dibacakan dengan hikmat. Tidak ada janji cinta yang abadi, hanya janji perlindungan hukum dan kerjasama strategis. Ketika tiba saatnya bertukar cincin, Arga mengeluarkan sepasang cincin berlian yang sangat sederhana, tetapi jelas sangat mahal. Saat ia menyematkan cincin itu di jariku, aku merasakan bobotnya, bobot tanggung jawab baru, bobot kekuatan yang baru saja kuperoleh. Setelah upacara selesai dan dokumen-dokumen ditandatangani, Arga menoleh padaku. Ia tersenyum, bukan senyum CEO, melainkan senyum seorang ayah. Selamat datang kembali, Vina. Selamat datang di tim. Kemudian, ia berjalan menuju Maya, yang sedang menggendong si kembar. Maya menyerahkan Rara dan Rere kepadanya. Arga menggendong kedua bayi itu dengan sangat hati-hati, dengan kehangatan yang membuat hatiku berdesir. Rara dan Rere, yang biasanya akan rewel jika digendong orang asing, kali ini terlihat tenang, seolah mereka tahu, di pelukan pria ini, mereka aman. Insight ketiga menghantamku. Perlindungan sejati terkadang datang dari orang asing yang memiliki hati tulus, bukan dari keluarga yang memiliki darah yang sama. Maya segera menghampiriku, matanya berkaca-kaca. Astaga, Vina. Aku menangis. Ini benar-benar membuatku terharu. Meskipun ini cuma kontrak, tapi aku lihat bagaimana tatapan Arga ke si kembar. Dia benar-benar pria yang baik, Vin. Aku tahu, Mei, kataku, memeluknya. Tapi kita tidak boleh lupa tujuannya. Humor kembali datang saat Maya mengambil alih kendali publikasi. Tenang. Sekarang bagianku, ujar Maya, mengambil ponselnya. Aku sudah pre-order 2 influencer gosip paling top di Jakarta. Foto-foto pernikahanmu yang high class ini, yang kebetulan berlatar belakang City View Senayan, akan langsung menyebar. Dito akan terbangun besok pagi dan merasa sedang menonton film horor tentang mantan istrinya. Pernikahan ini tidak boleh disembunyikan, Mei. Dito dan Tania harus tahu betapa cepatnya aku bergerak. Aku ingin mereka merasa terdesak,
kataku, tekadku kembali membaja. Malam itu, kami menghabiskan waktu di hotel, bukan untuk malam pertama, tetapi untuk rapat strategis. Arga dan aku duduk di sofa, membahas rencana kerja seminggu ke depan. Aku akan secara resmi pindah ke posisi asisten pribadi CEO, dan mulai bertugas di kantor pusat di SCBD, yang terhubung dengan Tamrin, minggu depan. Rara dan Rere akan tinggal di rumah baru di Kemang yang sudah disiapkan. Rumah yang jauh lebih besar, lebih aman, dan lebih nyaman daripada rumah yang Dito dan aku tinggali di Jakarta Selatan dulu. Taktik perang terbaik seringkali datang bukan dari ruang rapat mewah, tetapi dari meja reot di gudang berdebu. Pagi itu, setelah menyelesaikan produksi kecil keripik, rasa asli, pertama kami, aku, Harun, dan Mbah Darmi duduk mengelilingi kotak besi sudi. Aroma kentang goreng dan rempah-rempah yang hangat mengalahkan dinginnya udara Gunung Kidul. Kami sudah memiliki produk unggulan, sekarang kami butuh gerbong-gerbong kereta yang akan membawa kami ke pusat perbelanjaan. Karina pasti memasang mata dan telinga di setiap sudut pabrik lama, memantau pergerakan distributor resmi. Kami tidak bisa menghubungi mereka secara terbuka. Kami membutuhkan orang-orang yang hanya loyal pada Sudi dan aku, orang-orang yang merindukan kualitas, bukan hanya gaji. Buku besar rahasia Sudi telah mencatat sekitar 20 pedagang kaki lima dan pemilik toko oleh-oleh kecil yang terdaftar sebagai kontak emas Ratna. Kita butuh Mbak Tutik, kataku, mengetuk nama di buku itu. Mbak Tutik adalah pedagang legendaris di kawasan Malioboro. Jika keripikku laris di sana, seluruh Jogja akan tahu. Harun, kamu yang atur pertemuan. Jangan di tempat yang mencolok. Cari angkringan yang sepi, yang buka dini hari, atau sore hari menjelang maghrib. Kita harus bergerak seperti hantu. Harun mengangguk. Dia mengerti bahwa drama ini bukan hanya soal bisnis. Ini soal harga diri. Dia kemudian pergi untuk menyamar. Dalam operasi senyap ini, Harun akan berpura-pura menjadi distributor lama yang ingin mencarikan produk alternatif untuk dijual di pasar gelap. Ia tidak boleh menyebut namaku. Sambil menunggu kabar dari Harun, aku dan Mbah Darmi mulai fokus pada pengemasan. Keripik, rasa asli, ini tidak akan kami kemas dengan logo keripik naga Jogja yang besar. Mbah Darmi menyarankan, kita pakai kemasan polos saja, Nyonya. Warna kertas coklat daur ulang. Tulis tangan kecil saja, keripik rasa legendaris. Aku menyukai ide itu. Kemasan sederhana itu justru memberikan kesan eksklusivitas, seolah-olah produk ini hanya untuk mereka yang tahu rahasia. Insight ke-13. Terkadang, cara terbaik untuk menarik perhatian adalah dengan tidak menarik perhatian sama sekali. Karina fokus pada kemasan mengilap dan branding modern. Kami fokus pada kualitas yang berbicara sendiri di balik kemasan sederhana. Ini adalah senjata psikologis. Sore harinya, Harun kembali dengan wajah yang penuh keringat tetapi mata berbinar. Berhasil, Ratna. Saya sudah menghubungi 7 orang bakul emas kita. Mereka semua mau bertemu. Besok malam, di belakang stasiun Tugu, di angkringan milik Pak Min yang legendaris itu. Pak Min sudah pensiun dari distribusi keripik, jadi dia aman. Angkringan Pak Min. Aku tersenyum. Sudi sering mengajakku ke sana setelah bekerja, tempat di mana ide-ide besar seringkali muncul di tengah asap sate usus. Bagus. Siapkan 1 keranjang penuh keripik rasa legendaris. Ini adalah amunisi kita, kataku. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku merasa seperti ibu yang mengirimkan anaknya untuk ujian pertama. Aku tahu kualitas keripik itu luar biasa, tapi aku harus meyakinkan para pedagang yang pragmatis. Pertemuan itu terjadi menjelang maghrib. Langit Jogja mulai berwarna jingga keunguan. Aku dan Harun tiba lebih awal di angkringan Pak Min, sebuah tempat yang remang-remang, jauh dari keramaian utama. Aku mengenakan pakaian yang sangat sederhana, layaknya seorang ibu rumah tangga biasa, agar tidak menarik perhatian. Satu persatu, para bakul datang. Mereka adalah wajah-wajah yang kukenal selama 20 tahun. Mbak Tutik yang selalu ramai, Mas Eko si pendiam dari Tugu, dan Bu Siti yang lincah. Mereka menyalamiku dengan canggung, setengah hormat, setengah terkejut melihatku berada di tempat itu setelah drama pemakaman. Nyonya Ratna, kami turut berduka. Dan kami juga terkejut dengan kabar di pabrik, ujar Mbak Tutik, suaranya pelan. Aku tahu, mereka pasti sudah mendengar gosip bahwa aku dicampakan oleh putriku sendiri. Aku tidak ingin bertele-tele. Tidak apa-apa, Tutik. Saya sudah sehat. Dan saya butuh kejujuran kalian. Kataku, suaraku tenang dan berwibawa. Aku tahu kunci untuk merekrut mereka adalah kejujuran tentang produk, bukan tentang drama keluarga. Bagaimana penjualan keripik naga Jogja yang baru? Tanyaku langsung. Mas Eko, si pendiam, akhirnya angkat bicara. Maaf Nyonya, kami harus jujur. Dalam sebulan terakhir, banyak keluhan. Katanya rasanya hambar, bumbunya tidak meresap,
dan keripiknya terlalu tebal. Mereka bilang, keripik naga Jogja yang dulu sudah mati. Bu Siti menambahkan, kami kehilangan pelanggan setia, Nyonya. Mereka bilang keripik naga versi baru itu, keripik pabrik, bukan keripik hati. Humor muncul ketika Mbak Tutik tiba-tiba mencomot sate telur puyuh di depannya. Karina tidak mengerti, Nyonya. Keripik itu harus punya nyawa. Dia ganti cengkehnya dengan bubuk instan. Saya saja sudah sebulan ini menyarankan pelanggan beli produk lain, katanya sambil mengunyah dengan ekspresi masam. Sikap jujur mereka yang blak-blakan ini membuatku merasa dekat. Mereka mungkin hanya pedagang kecil, tetapi mereka adalah barometer rasa sejati di pasar. Bagus. Terima kasih atas kejujuran kalian, ujarku, menghela napas panjang. Aku kemudian mengisyaratkan Harun. Harun mengeluarkan keranjang anyaman kecil yang di dalamnya ada bungkus-bungkus kertas coklat polos. Saya tidak datang untuk mengeluh. Saya datang untuk memberikan solusi. Ini, kataku, menyodorkan satu bungkus ke Mbak Tutik. Ini adalah keripik rasa legendaris. Dibuat oleh Mbah Darmi, digoreng dengan cengkeh super Pak Joyo, dan diolah dengan resep asli mendiang suami saya. Ini adalah keripik naga Jogja yang kalian rindukan. Mereka ragu sejenak. Namun, rasa penasaran menang. Mbak Tutik membuka bungkus itu, menghirup aromanya dalam-dalam. Matanya membesar. Mas Eko dan Bu Siti juga segera mencicipi. Keheningan yang terjadi selama mereka mengunyah terasa lebih kuat daripada teriakan. Astaga, Nyonya Ratna ini seperti kembali ke masa kejayaan 5 tahun lalu. Seru Bu Siti, hampir menangis haru. Mas Eko, yang biasanya diam, hanya mengangguk berkali-kali, matanya tertuju pada bungkus keripik. Karina menjual produk yang kualitasnya menurun, dengan harga yang sama, dan memberikan kalian untung yang kecil. Kataku, langsung masuk ke inti negosiasi. Saya tidak punya pabrik. Saya hanya punya semangat, resep, dan kualitas ini. Saya tawarkan kalian, ambil produk ini secara tunai dari Harun, jual dengan harga yang sama seperti keripik naga Jogja di pasaran, tapi saya berikan Marin keuntungan 30% lebih tinggi. Ini adalah uang tunai, tanpa terikat kontrak pabrik yang rumit. Mata para bakul itu langsung menyala. Itu adalah tawaran yang mustahil ditolak. Kualitas premium dengan Marin keuntungan yang besar. Ini adalah win-win solution bagi mereka yang sudah muak dengan kualitas buruk Karina. Kami ambil, Nyonya. Kami tidak peduli siapa yang punya pabrik. Kami menjual rasa, kata Mbak Tutik, mewakili yang lain. Insight ke-14, kualitas dan komisi yang adil adalah dua bahasa universal yang mengalahkan surat perjanjian warisan manapun. Rapat rahasia itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 jam. Mereka setuju untuk memulai operasi senyap ini. Mereka akan menjual keripik kemasan coklat polos ini di antara produk lain, hanya menawarkan kepada pelanggan yang mengeluh tentang keripik naga yang baru. Keesokan harinya, operasi senyap resmi dimulai. Harun, mengemudikan mobil pikapnya yang tua dan tidak mencolok, pergi ke titik-titik temu rahasia untuk menyalurkan batch pertama keripik kami. Aku tinggal di gudang bersama Mbah Darmi, memproduksi keripik dengan resep cabai hijau. Resep baru itu, cabai hijau, adalah mahakarya Sudi. Rasanya segar, pedasnya tidak menyengat, tetapi ngangeni, membuat rindu. Kami mengemasnya dalam bungkus yang sedikit berbeda, khusus untuk toko-toko oleh-oleh yang lebih modern, yang juga diam-diam telah dihubungi Harun. Ini adalah serangan di 2 lini, pasar tradisional, rasa asli, dan pasar modern, rasa cabai hijau. Aku menerima laporan pertama dari Harun melalui sambungan telepon dari kantor pos terdekat. Ratna, permintaan untuk rasa legendaris Mbak Tutik laku keras. Stoknya habis. Dia minta 2 kali lipat untuk besok. Aku tersenyum lebar. Di pabrik lama, Karina mungkin sedang menyusun rencana bisnis tahunan di ruang ber-AC-nya, sibuk memikirkan cara mengurangi biaya bahan baku. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa di sudut pasar yang gelap, nyawa perusahaannya perlahan-lahan kembali ke tangan seorang ibu yang ia buang. Aku mengambil sepotong keripik cabai hijau yang baru matang. Rasanya pedas, tetapi manis di akhir. Persis seperti hidupku sekarang. Sulit dan menyengat di awal, tetapi aku tahu, aku akan mendapatkan kemanisan di babak penutup nanti. Karina, kau memaksaku bertarung di usianku yang seharusnya menikmati pensiun. Aku akan memberimu pertarungan yang setimpal. Dalam perang dagang, keheningan adalah pedang yang lebih tajam daripada teriakan. Setelah operasi senyap dimulai, aku menanti kabar dari Harun dengan perasaan campur aduk antara cemas dan gembira. Laporan awal dari 7 bakul emas kami sangat memuaskan. Keripik, rasa legendaris, laku keras dan pelanggan lama berebut mencari kemasan coklat polos itu. Di gudang Gunung Kidul, ritme kerja kami seperti jam kuno yang presisi. Aku mengatur bahan baku dan keuangan, Mbah Darmi fokus pada bumbu,
dan Harun menjadi operator logistik yang bergerak cepat dan rahasia. Kami bekerja keras, memproduksi hingga 100 kg keripik setiap hari. Angka ini memang kecil dibandingkan kapasitas pabrik Karina, tetapi dampaknya di pasar jauh lebih besar. Kualitas memiliki daya ungkit yang lebih kuat daripada kuantitas. Pelanggan tidak membeli keripik karena logo baru yang mengilap, mereka membeli karena pengalaman rasa yang otentik. Dan pengalaman itu telah lama hilang dari keripik naga Jogja versi Karina. Butuh waktu 3 hari bagi Karina untuk mencium bau keanehan ini. Pabriknya masih berjalan seperti biasa. Mesin-mesin berderu, menghasilkan ribuan bungkus keripik yang seragam dan hambar. Namun, laporan penjualan mingguan mulai menunjukkan anomali. Harun mendapatkan informasi ini dari seorang kenalan lamanya, seorang kepala gudang di pabrik Karina yang masih bersimpati padaku. Ratna, Karina mengadakan rapat darurat. Dia marah besar. Penjualan keripik rasa asli anjlok drastis di kawasan Malioboro dan Tugu. Tapi yang aneh, tidak ada produk pesaing besar yang masuk. Dia bingung. Dia mengira aku dibuang tanpa uang dan tanpa koneksi, dan dia pasti menyalahkan dirinya sendiri karena mengubah resep begitu drastis. Dia tidak akan pernah menduga bahwa ibunya yang berusia 50 tahun, yang seharusnya sibuk merangkai bunga di rumah, sedang menggerakkan jaringan gelap dari gudang terpencil. Humor muncul saat aku dan Mbah Darmi membahas reaksinya. Coba lihat dia, Mbah. Gelar sarjana manajemen dari luar negeri, tapi kalah sama rasa bumbu yang Mbah racik di wajan bekas, kataku sambil terkekeh. Mbah Darmi hanya menggelengkan kepala, anak muda sekarang terlalu percaya pada angka di komputer. Nyonya, tidak percaya pada lidah pelanggan. Tawa kami berdua menjadi obat penawar terbaik untuk lelah yang mendera. Karina mulai mengirimkan tim pengawas ke pasar-pasar tradisional. Tujuannya, mencari tahu mengapa konsumen menolak
produknya. Tim pengawas itu mulai melihat bungkus-bungkus coklat polos bertuliskan keripik rasa legendaris muncul di rak-rak toko. Disinilah kecerdasan strategi Sudi dan kesetiaan bakul teruji. Mbak Tutik, saat ditanya oleh tim pengawas, dengan santai menjawab, "Oh, itu keripik produksi rumahan dari nenekku. Hanya dijual untuk pelanggan tertentu yang rewel soal rasa. Tidak ada hubungannya dengan keripik naga Jogja." Para bakul menjual kebohongan kecil itu dengan sempurna. Mereka tahu, jika mereka membocorkan rahasia ini, mereka akan kehilangan keripik berkualitas tinggi dengan margin keuntungan yang menggiurkan. Loyalitas yang kubangun dengan kualitas dan keadilan terbukti jauh lebih kokoh daripada ancaman pemutusan kontrak Karina. Aku tahu, Karina tidak akan diam saja. Instingku mengatakan, dia akan melakukan dua hal, meniru produk pesaing atau mencoba melacak sumbernya. "Harun, besok kamu harus menghentikan pengiriman untuk sementara," kataku. Harun terkejut. "Kenapa, Ratna? Justru ini saat kita harus tancap gas." "Tidak, Harun. Logistikmu terlalu mencolok. Karina akan melacak pikap tua itu. Kita harus ganti strategi," jelasku. "Sekarang saatnya kita menggunakan serangan balik psikologis." Aku meminta Harun membeli 1000 bungkus keripik naga Jogja yang diproduksi pabrik Karina. Rencanaku terdengar gila, bahkan bagi Mbah Darmi. "Nyonya, mengapa kita harus membeli produk busuk dia?" tanya Mbah Darmi. "Kita akan memberinya pelajaran, Mbah." "Pelajaran tentang kualitas dan integritas," jawabku, tersenyum misterius. Di malam hari, setelah produksi selesai, aku menjalankan langkah strategis selanjutnya. Aku menyuruh Harun menyiapkan 100 paket khusus, masing-masing berisi 2 bungkus. 1 bungkus keripik naga Jogja, versi Karina, dan 1 bungkus keripik rasa legendaris, versi kami. Aku menulis surat pribadi, bukan di kertas mahal, tapi di secari kertas buku tulis biasa. "Karina, kamu telah mengambil rumah dan pabrikku. Aku tidak marah. Aku hanya sedih karena kamu telah mengambil rasa dari produk ayahmu. Buka kedua bungkus ini. Cicipi. Yang satu hambar dan berlebihan bumbu instan, yang satu lagi adalah jiwa yang dibangun ayahmu. Bisnis ini bukan tentang mesin, nak. Ini tentang hati ibumu." Pesan itu pendek, menusuk, dan tanpa ancaman. Aku meminta Harun mengirimkan paket-paket ini secara rahasia. Targetnya bukan hanya Karina. Targetnya adalah semua pemegang saham kecil, dewan direksi lama yang sempat dipecat Karina, dan beberapa influencer makanan di Jogja yang dulu sering kami ajak kerjasama. Harun terkejut. Ini seperti menampar wajah mereka dengan kejujuran. "Ratna?" "Memang, Harun. Biarkan mereka mencicipi. Biarkan mereka membandingkan. Biarkan mereka tahu bahwa ada keripik asli yang beredar, dan keripik yang mereka miliki saat ini adalah palsu," kataku. Insight ke-16. Musuhmu mungkin memiliki uang dan kekuasaan, tetapi mereka rentan terhadap kritik yang dilontarkan dari dalam dan oleh orang-orang yang jujur. Keesokan harinya, paket-paket itu mulai didistribusikan secara senyap. Serangan psikologis ini dirancang untuk memecah belah kepercayaan internal di pabrik Karina, bukan hanya di pasar. Jika pemegang saham dan dewan direksi mulai meragukan kualitas produk dan kemampuan Karina, stabilitasnya akan retak dari dalam. Aku duduk di gudang, menatap ke arah horizon Gunung Kidul yang luas. Aku tahu, besok atau lusa, badai besar akan datang. Karina akan tahu aku masih hidup, dan yang lebih penting, dia akan tahu bahwa aku yang bertanggung jawab atas kehancuran kecil yang terjadi pada penjualan keripiknya. Dugaan bahwa badai akan datang selalu lebih menenangkan daripada badai itu sendiri. 2 hari setelah paket-paket pembanding keripikku didistribusikan, Harun datang membawa kabar yang kami tunggu. Karina mengamuk di pabrik. Dewan direksi lama, yang sudah dipecat atau dipinggirkan Karina, mulai menelepon, menanyakan tentang keripik rasa legendaris, dan mempertanyakan kebijakan efisiensi yang menurunkan kualitas. Pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan dari indera perasa. Para pemegang saham, yang biasanya hanya peduli pada laporan keuangan, kini dipaksa mencicipi dan membandingkan. Mereka tidak bisa menyangkal, produk lama, milik Ratna, jauh lebih unggul daripada produk baru, milik Karina. Karina, yang terlalu percaya pada kecanggihan teknologi dan gelar sarjananya, tidak pernah menyangka ibunya akan menggunakan cara, kampungan, dan berkelas sekaligus. Dia menyangka aku akan datang merengek. Sebaliknya, aku datang menyerang dari titik terlemahnya, kualitas produk dan integritas di mata investor. Harun mendapat informasi bahwa Karina memanggil pengacara pabrik untuk menuntut produsen keripik rasa legendaris atas pelanggaran merek dagang. Orang yang serakah selalu bergerak dengan asumsi bahwa semua orang lain juga serakah dan bodoh. Karina berasumsi aku hanya bisa mencuri resep, bukan membangun sistem baru. Dia pasti mencari-cari pabrik kecil,
Harun. Dia tidak akan mencari gudang tua di Gunung Kidul, kataku, tertawa kecil. Lalu, apa langkah kita selanjutnya, Ratna? Kita sudah membuktikan kualitas kita. Sekarang saatnya kita menghadapi dia, tanya Harun, matanya penuh antisipasi. Tentu saja. Ini saatnya kita kembali ke rumah, jawabku. Aku kembali ke pabrik keripik Naga Jogja pada siang hari, mengenakan kebaya lurik sederhana dan kain batik, bukan setelan bisnis yang biasa ku kenakan. Aku tidak datang sebagai pemilik, tetapi sebagai ibu yang membawa kebenaran. Harun menemaniku, membawa tas selempang yang berisi satu-satunya dokumen yang kupunya, sertifikat hak milik, SHM, yang disiapkan Sudi. Kami melewati gerbang, dan para penjaga keamanan, wajah-wajah lama yang mengenalku selama puluhan tahun, langsung berdiri tegak memberi hormat. Mereka terkejut dan senang melihatku. Kekuatan cinta dan loyalitas memang selalu lebih unggul dari kekuasaan sementara. Kami langsung menuju ruang direksi, di mana Karina sedang mengadakan rapat darurat dengan pengacaranya. Aku mendorong pintu itu tanpa mengetuk. Selamat siang, kataku, suaraku tenang, tetapi memegang otoritas yang sudah lama kurindukan. Karina terlonjak dari kursinya. Wajahnya langsung pucat dan memerah secara bergantian. Ibu, apa yang ibu lakukan di sini? Bagaimana ibu bisa masuk? Serunya, nadanya campuran amarah dan rasa bersalah yang tersembunyi. Aku datang mengunjungi putriku, yang lupa bagaimana cara menghormati mendiang ayahnya dengan menjaga kualitas bisnisnya. Jawabku dingin. Pengacara Karina menatapku dengan tatapan waspada. Kami sedang rapat penting, Bu. Silakan keluar, atau saya panggil keamanan, ancam Karina. Humor muncul saat aku melirik pengacara itu. Silakan, Nak, panggil saja keamanan. Aku yakin mereka lebih hormat padaku daripada padamu, kataku dengan senyum tipis. Aku melihat salah satu pengawal yang mengintip dari luar pintu tersenyum malu. Karina terlihat semakin terpojok. Aku duduk di kursi kepala meja, kursi yang dulu selalu kududuki di samping Sudi. Aku menatap Karina lurus-lurus. Aku tahu kau telah membuangku, Karina. Aku tahu kau telah mengambil sertifikat rumah dan pabrikku, kataku. Aku tidak datang untuk menuntut rumah itu kembali, karena rencanaku jauh lebih besar dari sekadar rumah. Omong kosong. Ibu tidak punya apa-apa lagi. Semuanya legal, semuanya atas namaku. Balas Karina, tangannya gemetar. Benarkah? Coba kau lihat ini, kataku, mengulurkan selembar kertas lusuh. Itu bukan sertifikat tanah atau sertifikat saham. Itu adalah surat perjanjian lisensi merek dagang keripik Naga Jogja. Sudi telah memainkan kartu yang sangat cerdik. Pertarungan paling cerdas adalah pertarungan yang dimenangkan bukan dengan kekuatan, tetapi dengan dokumen yang sangat spesifik dan legal. Karina membaca surat itu. Wajahnya semakin pucat, seolah darahnya telah ditarik keluar. Pengacaranya, yang juga membaca, menghela napas panjang dan menggelengkan kepala. Surat itu berbunyi, lisensi merek dagang dan resep rahasia inti keripik Naga Jogja secara pribadi dipegang oleh Ratna Wijaya. Lisensi tersebut tidak dapat dipindahkan, non-transferable, dan akan berakhir secara otomatis, terminate, jika Ratna Wijaya diceraikan atau meninggal dunia. Namun, ada satu klausul yang membuat Karina benar-benar hancur. Setiap produk yang dijual dengan nama keripik Naga Jogja harus memenuhi standar kualitas yang terlampir dalam buku resep asli yang berada di bawah pengawasan Ratna Wijaya. Dengan kata lain, pabrik Karina mungkin memiliki gedung dan mesin, aset fisik, tetapi Ratna memiliki hak atas nama dan rasa, aset tak berwujud, yang membuat bisnis ini berharga. Tanpa izin Ratna, Karina tidak bisa secara sah menjual produk dengan nama keripik Naga Jogja jika kualitasnya menurun. Dan Ratna punya bukti perbandingan keripik yang dibagikan ke Dewan Direksi. Aku hanya perlu melaporkan penurunan kualitas produkmu ke pengadilan niaga, dan merek keripik Naga Jogja akan dibekukan. Nak, kataku, suaraku kembali tenang. Semua investasimu akan sia-sia, dan pabrik ini akan menjadi gedung kosong. Karina menjatuhkan surat itu. Air matanya mulai menetes. Ia tidak menangis karena kalah bisnis, tetapi karena ia menyadari betapa jauh ayahnya telah melangkah untuk melindungiku, dan betapa liciknya Sudi melindungi aset terpenting, kualitas. Ayah tahu aku akan melakukan ini, lirih Karina. Aku mengangguk pelan. Ayahmu tidak ingin kau terperosok ke dalam lubang keserakahan. Nak, dia mencintaimu, tetapi dia mencintai integritasnya lebih dari segalanya. Dia tahu, jika dia memberimu semua aset, kau akan merusak kualitasnya. Dan itu adalah hal yang paling ditakuti ayahmu. Aku bangkit dari kursi. Aku akan memberikanmu 3 pilihan, Karina. Pikirkan baik-baik. Jangan libatkan pengacaramu. Pikirkan sebagai anak kepada ibunya, dan sebagai murid kepada guru bisnisnya. Aku meninggalkan ruang direksi dengan langkah yang ringan, tetapi hati yang berat.
Menyerahkan surat lisensi itu kepada Karina bukanlah kemenangan bisnis, melainkan tamparan terakhir dari cinta seorang ayah yang tak terucap. Sudi telah mengatur segalanya bukan untuk memastikan aku kaya, melainkan untuk memastikan putrinya tidak hancur oleh nafsu. Di luar pabrik, langit Jogja sudah mulai mendung, seolah turut merasakan ketegangan yang baru saja terjadi. Harun melihatku dan langsung tahu, pertarungan lisan telah usai. Bagaimana, Ratna? Apa keputusan yang kau berikan? Tanyanya saat kami berjalan menuju pikap tuanya. Aku memberinya 3 pilihan, Harun. Dan aku menyuruhnya berpikir, bukan sebagai pengusaha, tetapi sebagai anak ayahnya. Jawabku, merasakan mata yang mulai panas. Aku tahu, setelah semua pengkhianatan ini, pilihanku adalah penentu takdir Karina, bukan hanya takdirku. Kemenangan sejati bukanlah saat kita menghancurkan lawan, tetapi saat kita memberikan kesempatan bagi lawan untuk menyadari kesalahannya dan membangun kembali dirinya. 3 pilihan yang kuberi adalah jembatan, bukan tembok. Pilihan pertama, jalan pengampunan penuh Karina mengembalikan semua aset, rumah dan pabrik, kepadaku dan Harun. Kami akan mengurusnya. Karina akan kuberikan modal awal untuk ia memulai hidup baru di kota lain, jauh dari bayang-bayang kegagalan ini. Pilihan ini adalah pemisahan total, namun dengan perlindungan. Pilihan kedua, jalan kemitraan kualitas Karina tetap memegang kendali atas aset fisik, tetapi ia harus menandatangani kontrak bahwa ia wajib membeli semua bahan baku dan rempah-rempah dari gudangku di Gunung Kidul, dan wajib membayar Mbah Darmi sebagai kepala kualitas dengan gaji 3 kali lipat. Pilihan ini menundukkannya pada kontrol kualitasku tanpa harus kehilangan pabrik. Pilihan ketiga, jalan keluarga Karina mengakui di depan Dewan Direksi bahwa ia salah dan setuju untuk mengembalikan 51% saham perusahaan kepadaku, sebagai pemegang lisensi merek dagang. Aku kembali ke posisi Direktur Utama Kualitas dan Pemasaran, kami bekerja berdampingan, dan kami mengembalikan nama baik Kripik Naga Jogja sebagai sebuah keluarga. Pilihan ini adalah rekonsiliasi total. Aku tahu, pilihan ketiga adalah yang paling sulit, tetapi paling mulia. Itu membutuhkan kerendahan hati yang besar dari Karina, dan kepercayaan yang besar dariku. Tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan luka yang ditinggalkan Sudi, luka antara ibu dan anak. Kami menunggu kabar selama 3 hari. 3 hari penuh dengan ketegangan yang terasa mencekik, bahkan di tengah sejuknya Gunung Kidul. Harun mulai gelisah, sibuk merencanakan rute distribusi baru. Mbah Darmi sibuk meracik bumbu seolah tidak ada hal besar yang terjadi. Sementara aku hanya menatap kunci rumah yang usang itu. Pada sore hari keempat, saat matahari tenggelam di balik perbukitan, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gudang kami. Bukan mobil Karina yang dulu, melainkan mobil yang sering digunakan Sudi untuk rapat penting. Karina turun. Dia sendirian. Tidak ada pengacara, tidak ada asisten, hanya dia, mengenakan kemeja putih dan celana panjang kerja, terlihat lelah dan rapuh. Matanya sembab, tetapi tatapannya sudah tidak mengandung amarah lagi, hanya kesadaran. Humor muncul ketika Harun, yang terkejut, langsung menyembunyikan karung kentang di belakang punggungnya. Dia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Bisikku pada diriku sendiri. Karina berjalan perlahan mendekatiku. Dia tidak langsung bicara. Dia justru melihat ke arah wajan Mbah Darmi yang masih panas, melihat aroma cengkeh, dan melihat tumpukan keripik yang dibungkus kertas coklat polos. "Ibu," panggilnya, suaranya pecah. "Ya, Nak, sudah kau putuskan?" tanyaku, suaraku selembut mungkin. Karina menunduk. "Ayah benar. Aku terlalu cepat. Aku terlalu percaya pada angka di laptopku, dan aku meremehkan apa yang ayah dan ibu bangun dengan tangan kosong," katanya, mengakui semua kesalahannya tanpa syarat. Dia mengangkat kepalanya, air mata mengalir di pipinya. "Aku menerima pilihan ketiga, Bu. Aku akan panggil Dewan Direksi. Aku akan akui kesalahanku, dan aku butuh ibu di sisiku untuk mengembalikan nama baik perusahaan ayah." Mendengar kalimat itu, seolah beban seberat Gunung Kidul terangkat dari pundakku. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini adalah tentang anakku yang kembali. "Kenapa kau memilih yang paling sulit, Nak?" tanyaku. "Karena ayah tidak membuang ibu ke jembatan itu karena kebencian. Ayah membuang ibu karena ayah tahu ibu akan kembali dengan kualitas yang lebih baik, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikanku," jawab Karina, menangis terseduh-seduh. "Aku menyesal telah membuang ibu. Aku menyesal telah menukar cinta ibu dengan selembar sertifikat." Aku bangkit, berjalan mendekatinya, dan memeluknya erat-erat. Itu adalah pelukan yang kurindukan sejak pemakaman Sudi. Pelukan itu beraroma cengkeh, minyak goreng, dan air mata penyesalan. "Pulang, Nak. Kita hadapi semuanya bersama," bisikku di telinganya. Seminggu kemudian, aku dan Karina berdiri bersama di ruang direksi. Aku kembali mengenakan kebaya lurik dan kain batik.
Karina telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO dan menyerahkan kendali mayoritas kepadaku. Aku tidak mengambilnya untuk diriku sendiri, tetapi untuk integritas Sudi. Aku menunjuk Karina sebagai Direktur Operasional dan Pemasaran, menempatkannya pada posisi yang tepat untuk belajar dari kesalahan. Aku kembali ke posisi Direktur Utama. Tugas pertama, memanggil Harun kembali ke kantor, memanggil Pak Joyo sebagai kepala rantai pasok, dan memindahkan Mbah Darmi dari wajan bekas ke dapur utama pabrik. Rumah kami di Jogja kembali hangat. Kunci usang itu, yang membawa kami pada perjalanan terberat ini, kini kusimpan di laci meja kerjaku sebagai pengingat. Aku tidak mengambil sertifikat rumah itu kembali. Aku memberikannya kepada Karina, dengan satu syarat, ia harus menjadikannya tempat yang penuh cinta, bukan tempat yang penuh keserakahan. Warisan sejati bukanlah apa yang tertulis di atas sertifikat, melainkan apa yang tertanam di dalam hati dan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Sudi tidak mewariskan kekayaan, ia mewariskan pelajaran. Aku mengambil sepotong keripik naga Jogja yang baru diproduksi dengan resep asli dan bumbu Mbah Darmi. Rasanya sempurna. Aku memejamkan mata, merasakan cengkeh, ketumbar, dan sedikit rasa cinta yang selalu ada dalam setiap gigitan. Aku akhirnya mengerti rencanaku. Rencanaku bukan untuk mengalahkan Karina, tetapi untuk menyelamatkan putriku dari kegelapan yang sama yang hampir menelan perusahaannya. Aku berdiri di pinggir jembatan tanpa uang dan tanpa HP, tetapi aku tahu rencanaku. Rencanaku adalah untuk kembali, bukan sebagai janda yang dibuang, tetapi sebagai ibu yang telah memenangkan putrinya kembali. Dan itu adalah kemenangan yang tak ternilai harganya.